Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Dita. Hi! First of all, I want to say I'm so sorry for the mess in the background, especially for this wardrobe right here. It wasn't here before, it was there before. I had to move it here because my husband's new desk is coming up, and my bedroom is kind of messy, so I'm really sorry for that. But I really wanted to make a video, and I did not want the idea to slip away. So yeah. Sebenarnya my main reason why aku jarang bikin video adalah mungkin udah pernah aku state di videoku sebelumnya bahwa aku tuh masih kayak panjang perjalanannya untuk studiku sendiri gitu ya. And mungkin di video sebelumnya aku juga cerita kalau aku itu keterima di ITB, tapi kemudian I made a couple of new decisions and I decided not to terusin di ITB. I moved to Monash University, Indonesia. I'm really grateful for that. I'm really grateful that I made that decision. So, before I get to that, I want to share with you what we have to do after we are awarded the scholarship. Dari perspektif orang yang lulus seleksi substansi tanpa LOE dulu, banyak banget hal yang harus kalian lakuin, terutama when it comes to like getting the LOE itself. Kayak kalau luar negeri mungkin banyak biaya yang juga harus kalian keluarin ya, karena pendaftaran kampus itu nggak gratis, apalagi ya S2 ya, dan di Indonesia pun juga kayak gitu. Jadi LPDP bakalan nge-reimburse uang pendaftarannya once you got admitted to the university. Tapi kalau misalnya kalian daftar terus kalian tes dan gagal, itu nggak akan di-reimburse. Dan mungkin ada yang nggak keterima the first try sehingga harus nyoba lagi yang kedua kalinya, dan itu butuh resource dana ya. Sorry, my laptop just wanted to go to sleep. Itu butuh dana dan gak sedikit, kayak mungkin bisa jutaan kalau misalnya ditambah sama tes-tes yang belum kalian ikutin, seperti mungkin IELTS yang tadinya kalian cuma TOEFL, ITP in my case, aku kayak gitu. Jadi aku harus mengeluarkan uang ekstra untuk tes-tes tersebut. Jadi aku harap teman-teman juga mengkalkulasi biaya-biaya tersebut kalau misalnya kalian itu daftar seleksinya tanpa LOE terlebih dahulu. I mean, let me get this straight. Kalau misalnya kalian lulus seleksi substansi, kalian punya 3 pilihan universitas, yang mana 3-tiganya itu harus kalian coba gitu ya. Kalau misalnya nggak keterima di sini, kalian coba yang kedua. Kalau nggak keterima kedua-duanya, kalian coba yang di pilihan yang terakhir gitu. Tapi kan semuanya itu again, kampus itu nggak peduli kalian udah lulus seleksi substansi atau enggak. Beberapa kampus mungkin ITB terutama kayak bikin jalur pendaftaran cepat gitu ya, untuk yang mau ikut seleksi maupun yang belum jadi awardee gitu ya. Jadi lebih ke untuk yang belum daftar, yang belum lulus seleksi. Tapi kalau sudah menjadi awardee, pihak kampus itu lebih ke oh ya udah jadi awardee, santai aja gitu. But then again, kita juga punya batas waktu dimana LOE itu harus kita dapatkan dalam kurun waktu 18 bulan kalau nggak salah. Di tahap 2 2022 itu masih 18 bulan. Kalau misalnya teman-teman di 2023 waktu batas mencari LOE-nya berubah, please let me know in the comments. I feel like I wanted to study informatics karena sebelumnya aku daftar di studi informatika,
And then setelah aku pikir-pikir dan menimbang berdasarkan faktor pekerjaan aku sekarang, which is aku product manager dan aku juga mungkin bisa dibilang data manager. Jadi kayak kalau informatika mungkin iya, tepat juga sih sebenarnya, tapi mungkin agak lebih beneficial untuk rencana aku kontribusi ke Indonesia ke depannya itu kalau aku ngambil data science. That's why aku akhirnya pindah ke Monash University Indonesia. Nah, Monash sendiri ini kan foreign owned university yang pertama di Indonesia. Dan walaupun kuliahnya di sini tapi tetap it's Monash, nggak beda sama yang di Aussie atau yang di Malaysia, dan I'm really grateful for that. So prosesnya itu panjang banget sampai akhirnya aku dapat batch PK. Itu cukup lama, jadi aku mau share as is honest with you guys that setelah perjuangan panjang kita untuk seleksi administratif, seleksi bakat skolastik, kemudian seleksi substansi wawancara, itu perjuangannya masih panjang banget sampai akhirnya nanti SK beasiswa kita keluar ataupun batch PK keluar dan selesai PK ya. Dan itu biayanya nggak sedikit, aku jujur aja ya, maksudnya kita disekolahin sama negara, tapi kita juga ada harus usahanya gitu, apalagi ngeluarin uang untuk tes, untuk daftar kampus fee, administration, whatever, itu nggak gratis. Walaupun yang biaya pendaftarannya itu nanti di-reimburse, bisa di-reimburse ke pihak LPDP-nya, tapi kayak kalau misalnya yang tes gitu tuh nggak bisa di-reimburse, kayak tambahan IELTS atau translation documents, transkrip dan ijazah itu nggak diganti. So I think agak nggak tepat kalau misalnya kalau kita dikuliahin terus kita nggak keluar biaya sama sekali, enggak. Tapi dibilang keluar biaya juga nggak sepadan sama apa yang dikeluarkan negara untuk nyekolahin kita. So aku harap teman-teman dengan teman-teman daftar ke LPDP bukan cuma sekedar ingin disekolahin aja, tapi juga benar-benar bersungguh-sungguh untuk belajar dan juga nantinya berkontribusi ke negara gitu ya. Apalagi karena di 2045 kita harus menjadi Indonesia emas, dan kita semua para muda-mudi ini akan menjadi tonggaknya negara Indonesia by the time we reach 2045. Jadi aku harap ya udah, kita harus semangat terus gitu. I don't know why I am super chatty this morning. So terus aku mau ngebahas yang daftar udah punya LOA, enaknya kayak apa. Seperti yang tadi udah aku ceritain, kalau setelah dinyatakan lulus seleksi substansi, that's not it. Kita masih akan ada beberapa rangkaian yang mana itu membutuhkan passion juga, which is bukan my strongest suit untuk stay positive and patient. Tapi kayak aku jalanin semua itu beberapa minggu ke belakang setelah aku diterima di Monash. Kalau tadi aku ngebahas yang belum punya LOE harus ngeluarin ini itu untuk kayak nyoba daftar di pilihan-pilihan universitasnya, terus kemudian mungkin akhirnya kayak aku memutuskan untuk pindah universitas dan program studi juga. Itu adalah sebuah proses yang panjang, waktunya juga panjang ya. Kayak mungkin untuk dapat LOE dari Monash aja itu sekitar 3 bulanan deh, 3 atau 4 bulan. Beda sama kalau misalnya kita udah punya LOE lah, pasti waktu menunggunya itu agak lebih pendek gitu ya.
Kalau yang udah punya LOE enaknya gini, kalau setelah kalian udah punya LOE, kalian daftar, terus tes seleksi administratif, seleksi bakat skolastik, terus kemudian seleksi substansif, kalian tuh setelah dinyatakan lulus, kalian udah punya jump start untuk ngelakuin hal-hal administratif yang teman-teman lain tuh yang nggak punya LOE seperti aku itu jauh lebih cepat bisa kalian tackle gitu. Contoh kayak misalnya kalian udah lulus seleksi substansif nih, terus udah punya LOE, kalian tinggal daftar PK. Kalian daftar PK, terus kalian ngajuin SP. Setelah ngajuin SP, SK keluar, kalian langsung bisa request LOG. LOG ini adalah yang dipakai untuk kita ngasih tahu ke pihak universitas bahwa biaya pendidikan kita itu sepenuhnya akan ditanggung oleh LPDP. Tanpa LOG itu ya kita nggak bisa daftar ulang, karena ya mungkin bisa tapi dengan biaya sendiri, which is aku pribadi nggak punya privilege itu untuk bayar pribadi gitu ya. Aku hanya bisa mengandalkan LOG beasiswa aku ini untuk daftar ulang ketika aku sudah dinyatakan dapat offer di Monash ataupun pada saat itu ITB mungkin ya. Jadi itu suatu hal yang memakan waktu yang lama untuk sampai bisa request LOG itu. Jadi kayak daftar PK itu banyak harus diisi, nunggu dapat batch PK-nya aja sebulan, ada yang sampai 2 bulan. Terus kemudian nunggu SP, surat pernyataan. Itu ada dokumen yang harus kalian tanda tangan basah di atas materai, terus kalian kirimkan juga langsung ke pihak LPDP-nya, hard copy-nya kalian kirim gitu ya via post. Dan itu baru nanti SP kalian diverifikasi sama pihak LPDP, baru SK-nya keluar, SK keluar baru kalian bisa request untuk LOG gitu. Dan itu panjang banget waktunya, dan kayak kalau misalnya aku dulu daftar ada LOE dulu mungkin nggak sedeg-degan ini, karena kan kayak kalau di kasus aku harus ngebalikin offering letter dengan LOG aku itu dalam kurun waktu kayak 1 bulan gitu ya. Sedangkan proses administrasi setelah aku dinyatakan lulus substansi itu juga memakan waktu hampir 1 bulan. Jadi kayak deg-degan gitu kan, kayak aduh gimana ya kalau misalnya gue nggak bisa balikin offering letter ini bersama LOG beasiswa gue sesuai waktu yang sudah ditentukan, kayak aku bisa kehilangan chance nih buat studi gitu kan. Jadi harus kayak kongsi sana sini gitu, pihak universitasnya gitu bilang kalau saya lagi ngurusin LOG apakah boleh. Alhamdulillahnya Monash University ngasih keleluasaan sedikit untuk para awardee LPDP sampai LOG-nya keluar dan bisa balikin offeringnya ke pihak Monash gitu. Imagine kalau studi kalian startnya tuh udah di depan mata, tapi kalian harus ngurusin banyak perintilan yang bener-bener harus teliti ngisinya, harus bener-bener penuh fokus dibaca betul-betul pedoman panduan dari LPDP. Terus kalian harus ngisi beasiswa, terus kemudian nunggu batch PK-nya juga deg-degan, karena kan mungkin banyak dari teman-teman awardee yang setuju nih kalau misalnya lebih enak PK tuh sebelum masa studi, karena harus fokus banget ya. Kalau studi tuh beda kalau misalnya PK sambil studi, apalagi PK-nya dalam jaringannya atau online, itu kan lebih lama masa PK-nya 2 minggu. Kalau PK-nya offline itu kayaknya cuma 1 minggu deh. Nah aku sendiri dapat PK online, so wish me luck, karena akan panjang banget waktunya dari 11 September sampai 22 September. Itu lama banget menurut aku. So ya mungkin aku terlalu banyak blabber, tapi I hope you get my point bahwa daftar LPDP tuh nggak cuma itu aja, nggak cuma gitu doang, nggak cuma aku dapat beasiswa, aku lolos seleksi substansif. No, mungkin aku akan bikin tutorial terpisah, bukan tutorial ya, aku bikin experience aku ketika aku isi beasiswa yang dulu namanya Simonev pada saat aku baru pertama kali masuk, kemudian di 2023 berubah namanya jadi halaman beasiswa.
khususnya bagi yang udah lolos seleksi substansi. Apalagi terkhususan lagi nih buat yang kayak aku lolos seleksi substansi tanpa LOA. Make sure to like and leave a comment and then subscribe if you haven't, because it's really getting interesting this time, I promise. Dan ya, mungkin aku akan bikin video lagi habis ini, we'll never know. So that's all from me, guys. Thank you so much for watching. Bye.